لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعطى علينا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وفرض الله على المؤمنين الصيام في نهاره وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين القيام في ليله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وله جزاء وافتح لنا من الخير كل مغلق. Ya Rasulullah isfa' lana wa adrikna bi syafa'atika yaumal qiyamah. Thumma amma ba'du. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, hadirin jamaah salat subuh Rumah Allah At-Taubah Villa Pamulang yang dimuliakan Allah. Karena thalabul ilmi, menuntut ilmu, khususnya ilmu syar'i, ilmu Islam, bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan telah pun didengung-dengungkan dan diteladani terus-menerus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap individu muslim yang mau beramal, supaya ditanamkan betul-betul niat yang bersemayam di hatinya itu, yaitu niatnya mukhlis lillah, ya, hanya karena Allah, memurnikan ketauhidan kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jadi kita semuanya hanya diperintahkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan niat kita di dalam menjalankan ibadah-ibadah atau amalia dalam Islam. Kita tatalah ya, jangan karena nggak enak sesama teman. Tapi kalaupun ada saudara-saudara kita yang sudah tidak lama kelihatan dirinya, jangan juga dinyinyirin, kata ulama. Jangan dinyinyirin. Udah lama nggak kelihatan jiran tetangga kita di rumah Allah ini. Udah lama lah ya nggak hadir di sini di beberapa waktu sholat fardu. Terus kita bersangka baik kepada Allah dan mendoakannya dengan pemilihan diksi atau narasi yang baik saja. Jangan mentang-mentang udah lama nggak kelihatan, Assalamualaikum Pak Haji, aduh tumben nih. Nah, jangan begitu, jangan begitulah. Nanti terutama itu bulan Ramadan ini kan jadi rame nih, ya. Jangan lebih ketus lagi. Wis, kalau Ramadan aja ente semangat ya, waduh, jangan begitu bahasanya. Kata para ulama itu dalam metodologi dakwah, kun da'iyan ilallah. Kita hanya berhak mendakwahkan, ya, menawarkan, mempromosikan, mengkampanyekan ajaran Islam ini untuk mengajak manusia semuanya kembali kepada Allah, bukan kepada Masjid At-Taubah saja di Villa Pamulang, bukan hanya di ormas tertentu saja di Islam ini, apalagi bukan karena partai tertentu yang berapa hari lagi ini kita harus happy pesta demokrasi ini.
Ya, ukhuwah dikuatkan, dipersatukan. Jadi kita hanya berhak mengajak orang ke jalan Allah, wala takun qadiyan, ya. Jangan suka menghukumi dan menghakimi, karena itu haknya Allah, ya. Tugas kita al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Coba menurut kapabilitas kita sampaikan dengan baik, cegah dengan baik, jangan anarkis, jangan keras, ya, jangan dikit-dikit syirik, kufur, dikit-dikit bid'ah gitu, ya. Hati-hati, itu ada qawaid dan dawabit, ada kaidah dan aturan mainnya. Udah, pokoknya namanya orang Islam itu pembawaannya baik aja. Kalaupun ada oknumnya, ya memang harus ada oknumnya, begitu ketentuan dari Allah. Ya, biarkan saja. Selagi dia masih Islam, nanti puncaknya kalau hati ini nggak bisa bersih melihat kaum muslimin yang lain, ya nggak tahulah apalah sebabnya, bukan karena kedengkian saja gitu, ya. Udah pakailah hadis ini hadis master. Man qala la ilaha illallahu dakhalal jannah. Pokoknya orang Islam apapun ceritanya pasti masuk surga. Udah gitu aja. Ya. Kalau masih belum bisa dibujuk, dirayu hati ini untuk lembut melihat fenomena kaum muslimin, dah gitu aja lah. Siapapun pokoknya. Ya, pokoknya dia orang Islam, dah masuk Islam lah, masuk surga lah itu nanti insyaallah. Mudah-mudahan gitu aja, ya. Makanya kita di sini niat karena Allah, dan kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas limpahan curahan nikmat dari Allah, karunia, anugerah dan segala kebaikan lah, ya. Dari awal sampai sekarang ini mari kita mensyukurinya, dan diajarkan Allah di antara syukur yang terbesarnya ringkas, ya, padat, jelas, sudah mencukupi semuanya dengan kita ucapkan kalimat syukur hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihatu. Salat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita juga dilimpahkan Allah rahmatnya yang banyak, dan nanti di akhirat mudah-mudahan kita diizinkan Allah untuk menerima syafaatul uzmahnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, ya, masih kampanye seputar Ramadan ini, ya. Kita harus nyuri start, jangan mau kalah masalah kampanye dunia. Kampanye akhirat, kampanye surga, kampanye Islam harus lebih unggul dan lebih duluan lagi, ya, dibandingkan sekedar kampanye urusan dunia saja. Sebelumnya kita hadarat dulu, ya, persembahan kita hadiahkan untuk muallif musannif Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya. Ila hadrati sayyidina wa nabiyina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi ajma'in wa ashabi ajma'in wa ummati ajma'in wa bi syafaatihi wa jahihi wa nuhdi khususan li Abdullah bin Alawi Al-Haddad naqra'u barakatan nurillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Amin, qabul. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mabahatsu as-saumiyah, pembahasan puasa. Dan insya Allah nuansanya pun udah semakin terasa aja nih, ya. Ini insya Allah akhir bulan Rajab, bulan ke-7, ya, atau udah masuk bulan Sya'ban, wallahu alam, ya, bulan ke-8. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala maha suci lagi maha luhur berfirman. Turunnya firman ini surah Al-Baqarah ayat 183, tahun kedua hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan kampung kelahirannya Makkah Al-Mukarramah menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya. Tahun pertama hijrah ke Madinah belumlah siap banget
infrastruktur ruhiyah qalbiyahnya orang-orang apalagi yang baru masuk Islam di kota Madinah. Begitu juga sebenarnya kondisi para muhajirin, ya, manusia-manusia yang sudah beriman, ya, fase Mekah 13 tahun itu juga belum siap banget karena masih kocar-kacir itu. Namanya orang baru pindahan, menata-nata, begitu ya. Jadi 1 tahun itu belum ada perintah untuk rukun Islam mengenai wajibnya puasa di bulan Ramadan. Tapi sudah ada puasa, namanya puasa Asyura, ya, tanggal 10 Muharram. Itu sudah dilakukan sejak fase Mekah. Dan bahkan banyak ulama mengatakan sudah wajib itu dulu, puasa Asyura itu, untuk, ya, membedakan identitas Muslim dengan orang-orang ahlul kitab, khususnya Yahudi yang mereka juga itu 10 Muharram momentum yang mereka rayakan dengan puasa juga, karena mereka diselamatkan dari penjajahan, ya, Fir'aun laknatullah bersama kaumnya Kibtiyah, yaitu orang-orang Bani Israel itu diselamatkan oleh Allah melalui tangan hambanya, nabinya Nabi Musa alaihissalam. Begitu ya. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj, sebelum Isra itu dari kota Mekah ke Palestina, ke apa namanya, Baitul Maqdis Al-Aqsa itu Nabi udah napak tilas. Jadi udah diperlihatkan, ini kan perjalanan Isra dan Mi'raj, ini dua suku kata yang berbeda ya. Isra itu satu, Mi'raj itu satu, dua hal yang berbeda itu, ya. Kemudian ini adalah perjalanan ritual dan spiritual, baik ruhiyah, qalbiyah, batiniyah maupun jasadiyah. Jadi ada ulama memang beda pendapat, apakah peristiwa Isra dan Mi'raj itu ruhnya Nabi saja atau jasad sekaligus ruh. Mayoritas ulama mengatakan ya jasad Nabi dalam keadaan yaqzatan, terjaga, bukan dalam mimpinya, karena mimpinya para nabi dan rasul itu adalah fakta adanya, juga wahyu. Seperti mimpinya Khalilur Rahman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia kan dimimpikan berkali-kali menyembelih anaknya yang masih kecil, beranjak remaja, bernama Ismail kecil. Tapi ru'yatul anbiya'i wahyun, mimpinya para nabi itu wahyu, bukan kita. Mimpi kita ya ada kalanya nightmare, mimpi buruk malah. Gara-gara terbawa pikiran banget, bisa kebawa tidur, itu kebawa mimpi malah. Begitu ya. Jadi perjalanan ritual dan spiritual itu dari Mekah itu udah diperlihatkan. Nih Muhammad, Al-Madinah Al-Munawwarah, nanti kamu akan hijrah di sini. Orang-orang Yahudi di sini sudah mendapatkan kabar tentang diutusnya engkau, dan mereka siap membukakan tangannya selebar-lebarnya untuk menerima dakwah tauhidmu. Karena memang selama ini itulah yang mereka tunggu-tunggu. Karena secara fenomena alamnya, bukan ilmu nujum peramal ini, mereka udah ngelihat gejala, loh ini udah diutus para nabi dan rasul, udah banyaklah gejalanya yang berdasarkan kitab Taurat dan kitab Injil itu udah dikabarkan. Nah ini, terus Nabi udah sholat di situ, di Madinah itu sholat. Bahkan ulama bilang ya sekarang yang jadi Masjid Nabawi itu tempat ya beliau juga beristirahat di situ, ya. Kemudian nanti ke Tursina, ya, bukit di mana Nabi Allah Musa alaihissalam menerima wahyu Taurat, kemudian berbicara langsung dengan Allah di muka bumi ini, ya. Tapi jangan dibayangkan Allah itu punya mulut gitu ya, kayak makhluk, bukan, ya. Dan di situ Nabi Muhammad SAW juga sholat sunnah. Kemudian di daerah yang masih Baitul Maqdis, yang orang Yahudi Nasrani, khususnya Nasrani bilang Bethlehem, Baitul Lahmin, rumah daging, maksudnya kandang kambing. Mereka bilang Nabi Allah SAW lahirnya di kandang kambing, padahal lebih tepatnya di dalam surah Maryam di bawah pohon
kurma, nahal, ya, bukan di kandang kambing. Di situ juga ditunjukkan inilah utusanku yang terakhir, Nabi dan Rasulku. Nabi sholat situ. Puncaknya nanti sholat di Al-Aqsa, itu ya, bersama para nabi dan rasul seluruhnya, juga para malaikat. Begitu ya. Itu perjalanan ritual dan spiritual merentasi dimensi ruang dan waktu. Dibuka Allah, disingkap semua kasaf. Kalau engkau sedih, istrimu Sayyidah Khadijah yang memperjuangkan segalanya, materinya habis-habisan untuk dakwah tauhid ini. Dan pamanmu walaupun dia musyrik kafir, meninggalnya Abu Thalib itu ya, yang pasang badan walaupun dia tidak masuk Islam, maka ada sesuatu yang lebih berharga dari semua ini, Muhammad. Gitu ceritanya ya. Kemudian nanti udah kukuh semuanya, tahun kedua hijrah barulah turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap hamba-hambaku yang beriman, maka sejak sekarang tahun kedua hijriah kutiba, ditulis sebagai suatu kewajiban. Udah ditulis Allah di papan terjaga di sisinya, Al-Lauhu Al-Mahfuz. Itu pusat data, itu pusat server data yang ada di sisi Allah sana ya. Furido, kutiba itu furido, difardukan sudah. Alaikum, terhadap kalian ya, Nabi Muhammad SAW dan umat Islam yang mengikuti ajaran beliau. Apa yang difardukan Allah? As-siyamu, puasa. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada dua amalan yang paling tua dalam peradaban alam semesta. Bukan peradaban manusia, bukan. Alam semesta. Ada dua amalan yang paling tua. Nanti begitu juga, khususnya kita manusia, al-insan, an-nas, al-bashar, juga dua amalan ini paling tua juga diamalkan oleh bapak moyang kita, Abul Bashar, Adam alaihissalam. Waktu itu masih di surga. Ya, dua amalan ini juga. Dua amalan ini dua-duanya huruf shad. Yang pertama salat, yang kedua saum. Kemudian ini unik ini dua-duanya nih. Dua-duanya diartikan ulama pakai huruf shad juga, berdasarkan nanti argumentasi Al-Quran dan hadis. Jadi salat itu juga sabar, siam itu juga sabar, berdasarkan firman Allah, wasta'inu bis sabri was salati. As-sabri di situ ditafsirkan ulama ahlul tafsir adalah as-siam. Minta tolonglah terus menerus dengan ritual ibadah bernama puasa, dan minta tolonglah terus menerus dengan ritual ibadah bernama salat. Jadi orang tidak akan bisa puasa, orang juga tidak akan bisa salat kalau dua-duanya tidak dilandasi tentunya iman, tapi dengan sifat sabar. Kalau nggak sabar nggak bisa. Gitu ceritanya. Harus sabar. Ya, sabar dengan dinamikanya, tantangannya, ujiannya, cobaannya. Ya, yang paling terendah sabar kita adalah menghilangkan kemalasan diri yang diperturutkan. Dah gitu aja. Malas. Sholat itu malas. Berat. Ya, faktanya memang berat. Wa innaha, lanjutan firman tadi di awal Baqarah, lakabiratun, hanya kembali bukan kepada sabar, kepada sholat, karena hanya ya isim domir muannats menunjukkan perempuan. Wa innaha, dan sesungguhnya khususnya sholat, lakabiratun, memang berat sekali kata Allah. Illa ala al khasiina, kecuali hambaku yang betul-betul khusyuk, komitmen, punya integritas. Ya, sungguh-sungguh dia memang menyambutnya dengan keimanan. Itu kata Allah. Ya.
Jadi kita pun sudah wajib puasa. Dan Rasulullah SAW berarti gini, kan 10 tahun fase Madinah, tahun ke-11 Hijriah wafat, begitu ya. Jadi Rasulullah SAW itu tahun kedua Hijriah sampai tahun ke-11 Hijriah 10 kali mengalami sensasi mulianya ibadah di bulan Ramadan. Pada akhirnya dari 2 ke 11 Hijriah. Dan 9 kalinya 1 bulan Ramadan itu 29 hari. Hanya sekali yang 30 hari. Waktu itu mendung. Jadi ru'yatul hilal dilihat tidak kelihatan dengan jelas. Jadi yang ke-10-nya, pokoknya di antara yang 10, bukan yang ke-10. Di antara 10 itu ada 1 kali 30 hari. Karena bulan Islam tuh hanya 29 dan 30. 29. Makanya setiap setahun sekali, tahun Islam itu ya bedanya kisaran 10-11 hari dengan Masehi Januari Desember, antara ya Muharram dan Dzulhijjah itu. Kisarannya begitu ya. Nah, karena rata-rata 29, dia tidak kenal 28, juga tidak ada 31. Rata-rata 29 begitu. Kemudian tadi dijelaskan, salat dan saum adalah amaliyah yang paling tertua dalam peradaban alam semesta. Cuma mekanisme atau kaifiyahnya setiap umat dan makhluk itu beda-beda. Jadi jangan dikira yang namanya makhluk hidup berakal itu ada 3, manusia, malaikat, jin. Itu makhluk hidup yang punya akal. Makhluk hidup nggak punya akal ada 2, hewan dan tumbuhan. Kemudian selanjutnya al-jamadu, benda mati. Mereka juga punya ruhiyah, ya. Itu semuanya melaksanakan ritual ibadah yang tertua dalam peradaban alam semesta ini sejak diciptakan, yaitu sholat dan puasa. Cuma sholatnya ya rata-rata tidak seperti kita ini, dimulai takbiratul ihram ditutup dengan salam. Itu kita itu ya, Nabi Muhammad SAW bersama umatnya. Nanti kalau yang lain ini ya bertasbih memuji-muji Allah, malaikat itu begitu ya, begitu juga burung ya, begitu juga ya hewan-hewan semuanya lah ya, tumbuhan. Jadi tumbuhan itu pagi gini kena cahaya matahari dari ufuk timur sana, dia mekar, itu dia bertasbih, bertahmid, bertahlil. Sebenarnya kata para ulama berdasarkan nanti di Al-Quran itu bahwa semua ini memuji-muji Allah, bertasbih, hanya saja kata Allah kamu nggak tahu ya bunyinya mereka itu. Ternyata anjing itu menggonggong, walaupun nanti kalau anjing menggonggong malam-malam dia ngelihat setan, tapi sebenarnya gonggongan anjing, lolongan anjing, apalagi keruyuknya ayam, itu bunyi-bunyi tasbihnya mereka itu. Itu sholatnya mereka. Dan mereka juga ada saum, ada aturan yang dilarang sama Allah. Kita nggak tahu ayam dilarangnya kayak gimana nih sama Allah. Saum itu artinya kan ya menahan diri, mengontrol diri, itu namanya saum. Nah, bapak moyang kita Adam alaihissalam pun di surga, dia ibadah sholatnya yang memuji-muji Allah, dia tidak pakai ruku. Tapi kata ulama, semua hamba Allah ini ibadah sholatnya pasti ada sujudnya. Karena itulah hakikat dari sholat itu sendiri, yaitu ada ritual bernama sujudnya, ada gerakan bernama sujudnya. Ya cuma sujudnya pun beda-beda mungkin. Burung itu ya waktu di udara, waktu dia ngepak-ngepakkan sayapnya, itulah mungkin sujudnya. Kita nggak ngerti aja, ya. Puasanya Nabiullah Adam alaihissalam apa, bapak moyang kita? Sayangnya dia tidak menyalahkan pihak ketiga, dia menyalahkan dirinya sendiri. Walaupun ada intervensi pihak ketiga, iblis laknatullah, ya, yaitu kamu silakan menikmati semua fasilitas, sarana, prasarana, infrastruktur yang ada di surga ini. Hanya saja kamu jangan coba-coba, ini ada satu pohon, jangankan kamu mau tahu, dekat-dekat saja nggak boleh, apalagi sampai kamu petik, apalagi kamu nikmatin buahnya. Jangan, kata Allah. Itu puasanya.
Tapi ya terlanggar juga puasa itu. Sehingga kalau sekarang banyak keturunan Adam ini, Banu Adam, kita manusia yang suka melanggar puasa, ya memang ada ininya juga. Contohnya dari bapak moyang kita. Tapi lucunya begini tentang ritual puasa kita. Dari kecil dilatih. Ada setengah hari sampai zuhur kita. Nanti zuhur makan minum, dia tuh tahan lagi sampai maghrib. Lama-lama udah mulai kuat sehari. Dikasih ya insentif, penyemangat. Dikasih hadiah. Nanti kalau bisa 1 bulan. Udah. Akhirnya sampai balik kita pun puasa. Tapi udah dewasa-dewasa banyak yang gak puasa. Jadi aneh. Dulu masih kecil gak kuat rohnya, gak kuat hatinya, akalnya, fisiknya. Lu bisa latihan itu, tarbiyah itu, riadah itu, olahraga itu, olahraga jiwa itu. Bisa. Udah dewasa, udah kuat semuanya. Dengan tidak merasa malu dan khawatir serta takut sama Allah. Ya paling sepekan pertama mereka ngumpet-ngumpet. Berikutnya udah nggak tahu malu sama Allah di jalanan, saudara-saudara kita kaum muslimin, oknum-oknum itu. Ya tapi ya udahlah. Ya bagaimanapun mereka, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga juga nanti. Mau masuknya cepat, mau mampir dulu itu urusan Allah lah itu ya. Nah begitu saja. Ya nanti itu, terutama yang kerja di lapangan. Maaf juga ini bukan profesinya yang saya katakan, tapi para ya sopir-sopir, para ojol-ojol, para ya petugas-petugas bangunan. Ya begitulah. Di jalanan itu terpapar. Mereka tunjukkan aja itu gitu di pangkalan-pangkalan mereka gitu. Naudzubillah. Ya. Jadi ini harus dijaga ini. Ini kalau saum itu murni kepada membersihkan jiwanya lebih dalam. Kalau ya artinya amaliyah yang sebenarnya tersembunyi sekali, ruhiyah, qalbiyah, batiniyah. Sedangkan salat yang tertua ini memang murni juga ibadah fisik itu. Dari dulu itu ya itu tadi minimal sujud itu. Semuanya yang namanya salat pasti ada sujudnya umat-umat terdahulu. Pasti pakai sujud itu. Karena hakikat salat itu adalah sujud. Gitu. Jadi murni ibadah fisik itu salat itu. Ya walaupun ya tentu menggunakan niat itu amaliyah kolbu, pakai iman amaliyah kolbu, itu fondasinya. Jadi ini dua ritual ini huruf shot ini, dan shot dua-dua ini salat dan saum dimaknain sabrun, sabar. Sabar itu habsun, bisa menahan diri, memenjara diri, mengkerangkeng diri, memborgol diri. Jangan liar. Dengan sholat ritual fisik, dengan saum ritual hati, maka dirimu beres itu. Nggak sembarangan, nggak main nabrak-nabrak, nggak ada pelanggaran kode etik nanti. Ya, masalah akhlak, ya, masalah moral, etika, norma, nggak bakalan ditabrak. Apalagi melanggar aturan-aturan Islam, ya, berzina dan seterusnya, minum khamar, mencuri, berdusta dan lain-lain. Termasuk norma-norma sosial kemasyarakatan nanti, norma negara, ya konstitusi negara semua akan dijalankan. Kalau komitmen terhadap dua amaliyah yang paling tertua dalam peradaban makhluk alam semesta, yaitu as-shalah was-saum, dan dua-duanya diartikan kalau kamu mau bisa mengamalkannya dengan istiqomah harus pakai modal bernama as-sabru. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nah, ini dalilnya. Ulama mengatakan alladzina min qablikum itu umat sebelum Nabi Muhammad. Juga mereka sudah dilaksanakan. Atau ada yang menafsirkan ulama ahlu tafsir alladzina min qablikum, yaitu ya ketika zaman-zaman kenabian, yaitu para sahabat. Di antara output hasil terbesar nanti yang diperoleh ya dari ibadah bernama as-saum ini adalah la'allakum tattaqun, dan ini makom, ini derajat, ini kedudukan yang paling tertinggi setiap hamba Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya dalam surat Al-Hujurat, yang paling mulia, tinggi, paling dekat, paling performanya terbaik hamba Allah itu, yang Islam tentunya, adalah yang paling bertakwa hatinya. Nah, untuk riyadhah atau olahraga kolbunya, termasuk latihan biar jadi muttaqun, adalah puasa. Ya, juga cuma ayat ini sebenarnya ya nanti dimansuh ini dalam mekanisme pelaksanaannya, kaifiahnya. Jadi ceritanya ya, ayat ini dulu itu cara melaksanakannya gini. Waktu buka iftar dengan waktu sahur itu sama, yaitu maghrib sampai isya. Itulah buka, itulah sahur. Jadi ceritanya nanti di hadis ketika ayat ini juga turun, ada asbabun nuzulnya. Itu sahabat-sahabat, ini tahun kedua Hijriah ini turunnya ayat ini, di Madinah udah ya. Itu ada yang kerjanya kerja kasar, kerja buruh, bertani, berladang, berkebun. Dan awalnya turun ini di bulan Ramadan, karena Ramadan tuh membakar, panas, terik, ya, membara artinya Ramadan tuh. Jadi memang awalnya tahun kedua Hijriah dan diperintahkan puasa itu dilaksanakan, dipilih Allah bulan yang ke-9 yaitu bulan Ramadan. Itu puncaknya pula musim panas waktu itu, tahun kedua Hijriah itu. Jadi sahabat-sahabat itu belum ada pengalaman spiritualnya itu, pengalaman belum ada, baru tahun pertama. Mereka yang kerja keras itu menjelang maghrib pulang kan udah ke rumahnya, sholat menjelang berbuka maghrib, azan maghrib mau sholat, capek karena kerja keras, kerja buruh, kerja kasar. Ketiduran, yang ketiduran udah nggak boleh buka lagi, nggak boleh sahur lagi, bangun-bangun udah lewat pun isyanya. Akhirnya besoknya puasa lagi, pada pingsan. Begitu, pada pingsan karena nggak buka, nggak sahur. Besok kerja lagi, pingsan. Banyak yang berjatuhan. Nanti baru dimansuh lah ya, bahwa uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Jadi mulai adzan maghrib sampai sebelum adzan subuh, itulah waktunya kamu buka, makan, sahur, dan bahkan dikhususkan nanti sekitar 10-15 menit sebelum adzan subuh. Itulah sebenarnya waktu sahur yang paling utama, paling afdol, yang di hadis sahih itu diriwayatkan, lebih kurang kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya, 50 ayat orang lancar baca Quran yang sedang-sedang, ayatnya nggak terlalu pendek-pendek, nggak terlalu panjang-panjang, 50 ayat. Itulah waktu sahur yang paling utama. Kita pula itulah waktu yang udah dilarang untuk sahur. Imsak, salah paham kita ini. Padahal itulah yang waktu utama, hadis sahih Al-Bukhari itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW kan ada nanti perintahnya waktu sahur, wabil asharihum yastaghfirun, dan waktu sahur mereka banyak-banyak istighfar. Nabi sambil makan kurma atau makanan sahur di waktu sahur menjelang adzan subuh itu, bismillah, makan Nabi kurma, sambil ngunyah itu Nabi, alhamdulillah, astaghfirullah, atau rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Terus makan lagi ya, alhamdulillah, sambil istighfar, sambil syukur Nabi. Lah di sini di Indonesia imsak, udah nggak boleh makan, nggak boleh, belum adzan subuh kok nggak boleh makan. Batas akhirnya adzan subuh. Bahkan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anaknya Umar bin Khattab, itu meriwayatkan di hadis sahih Al-Bukhari itu, pas sahurnya agak kesiangan, udah mepet dengan adzan subuh, pas makan ternyata adzan subuh. Ada sahabat-sahabat lain tuh dimuntahkan dari mulutnya. Terus Nabi bilang, jangan begitu, habiskan aja makanannya. Nggak apa-apa itu adzan subuhnya, habiskan. Tapi jangan nambah-nambah. Habiskan yang ada di nampan itu. Bukan, habiskan semua yang di kulkas baru dimasak. Yang ada di bekal-bekal itu dikeluarin. Bukan begitu maksudnya. Lah kita di sini
5 menit atau bahkan 10 menit sebelum adzan subuh malah udah dilarang. Imsak, udah tahan-tahan, jangan makan minum lagi. Bukan begitu sunnahnya, menyelisih pula jadinya. Kurang pas secara fikihnya. Ya, kurang tepat itu. Nah, itu begitu ceritanya. Nanti akhirnya ya banyak penyesuaian-penyesuaian lagi lah masalah mekanisme kaifiyah pelaksanaan ibadah puasa bulan Ramadan ini. Sedikit lagi penutup. Wa fihi a'ni syahra ramadana, khususnya di bulan Ramadan ini yang saya maksudkan kata musannif muallif yaitu al-Imam Al-Haddad, Abdullah Al-Haddad, yang saya maksudkan di dalamnya pada waktunya yaitu bulan Ramadan, anzalallahu kitabahu, Allah memilihkan menurunkan kitabnya, ya, wa ja'ala min layalihi lailatal qadri, dan malam-malamnya itu dalam satu bulan nanti Allah pilihkan juga ada malam yang Allah muliakan sekali, dan Allah turunkan takdir semua makhluknya, bukan manusia, jin saja ya, takdirnya malaikat yang ikut menurunkan takdir itu juga, semua hewan, tumbuhan dan benda mati minimal 1 tahun ke depan apa yang akan terjadi terhadap masing-masing semua makhluknya ini, gitu ceritanya ya. Dalam satu malamnya nanti akhirnya dipilihkan 10 yang terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih spesifik lagi yang ganjil, tapi rahasia Allah itu semuanya. Ya, itu nanti selanjutnya kita bahas di kesempatan berikutnya. Tapi yang mau dikasih tahu, orang kadang-kadang bingung, kok nuzulul Quran 17 Ramadan pertengahan turunnya Quran. Tapi di hadis riwayat Ahmad, semua kitab-kitab Allah itu ya, nanti terakhirnya puncaknya Al-Quran itu diturunkan malam ke-25. Loh, jadi gimana? Belum lagi firman-firman Allah dalam surat Ad-Dukhan, juga surat Al-Qadar, kan diturunkannya Al-Quran itu malam Qadar. Malam Qadar kan terjadinya ya 10 terakhir. Ada yang berpikir begitu. Kok ini peringatannya 17 Ramadan kan belum terakhir, 10 terakhir kan dari mulai 20 ke belakang atau 19 malam ke-20 ke belakang sampai habis. Begini kata Abdullah bin Abbas, dinukillah para ulama mufassir termasuk Ibnu Katsir, bahkan didahului oleh Syekhul Mufassirin Muhammad bin Jarir At-Tabari. Jadi dari Al-Lauhu Al-Mahfuz, dari sisi Allah ya, pusat data, pusat server, semua catatan induk yang ada di sisi Allah, Allah turunkan ya ke Baitul Ma'mur ya, ke Baitul Izzah, maaf, ke Baitul Izzah itu dari Al-Lauhu Al-Mahfuz itu malam ke-17. Semuanya itu turunkan semuanya. Ya. Maaf, dari Allahul Mahfuz ke Baitul Izzah ya, di langit pertama di dunia itu sekaligus diturunkan Al-Quran itu. Itulah malam ke-17. Sementara dari langit ke dunia Baitul Izzah itu pertama kali di Gua Hira di muka bumi diterima di Jabal Nur, gunung cahaya itu diturunkannya yang pertama surat Al-Alaq ayat 1-5. Itulah malam ke-25 Ramadan. Jadi tidak bertentangan keduanya. 2 kali Quran itu turun. Dari Al-Lauhu Al-Mahfuz ke Baitul Izzah, langit pertama di dunia, itu sekaligus malam ke-17. Itulah nuzulul Quran itu. Kemudian nanti dicicil, tapi pertama sekali turun dari langit ke dunia pertama itu ya, surat Al-Alaq itu malam ke-25, riwayat Ahmad Hasan hadisnya. Jadi nggak bertentangan ya. Dan kemudian dicicillah yang Al-Quran itu semuanya dari mulai malam 25 Ramadan terus sampai akhirnya ya 23 tahun lebih kurangnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ada tanya jawab? Oh nggak ada. Adanya ramah tamah aja ya, langsung situ ya. Iya. Nah, nanti di sana aja lah ngobrolnya insyaallah. Oh iya ya, oh ada ini. Selalu ada beliau ini, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu masalah ayat yang populer itu Pak, yang soal puasa itu. Yang terakhir tadi saya mendengar la'alakum tatakun gitu. La'alakum tatakun. Jadi orang yang bertakwa, katanya itu sudah dimansuk ayat itu.
Ini artinya mansuk itu maksudnya penjabarannya yang seperti apa gitu. Para ulama-ulama tadi dikatakan, tadi Pak Ustadz bilang dimansuk ya. Iya, dimansuk tadi. Itu, saya belum tahu penjabarannya bagaimana itu untuk menurut ulama, pendapat masing-masing atau masing-masing berbeda mansuknya, atau penjabarannya yang seperti apa gitu. Jadi tadi dimansuhnya itu tata caranya Pak Haji. Ayat ini kan untuk kewajiban ya, sebagai hukum dasarnya wajibnya puasa Ramadan. Nanti diperkuat lagi itu di ayat berikutnya ya, bahwa siapa yang menyaksikan 1 Ramadan kata Allah falyasum, wajib puasa. Cuma yang dimaksud tadi yaitu mekanisme caranya. Tadi udah saya singgung bahwa awalnya turun ini caranya itu iftar dan sahur satu waktu, maghrib sampai sebelum isya. Sebelumnya itu. Iya, itulah waktunya untuk berbuka sekaligus sahur. Jadi siapa yang ketiduran menjelang maghrib, bangun-bangun dah isya, udah nggak sahur lagi, ya juga nggak berbuka. Kemudian nanti dimansuh Allah, uhilla lakum lailatas siyami arrafatu ila nisaikum summa atimmul as-siyamu ya, as-siyama, kemudian sempurnakan nanti puasamu ya, dari mulai ya gitulah fajar ceritanya ya, adzan maghrib adzan subuh sampai terbenam matahari. Ketika ayat itu turunlah yang memansuh tata caranya, bahwa puasa itu dari adzan subuh sampai maghrib, dan waktu makannya dari mulai maghrib sampai sebelum subuh. Kalau dulu makannya maghrib sampai sebelum isya, waktu buka dan sahur satu waktu. Itunya yang dimaksud. Kewajibannya tetap, tapi tata cara berbuka dan sahurnya saja. Kalau puasa siangnya tetap dari awal ya, memang mulai dari adzan subuh sampai adzan maghrib, gitu maksudnya. Jadi kalau orang yang melakukan tadi, banyak ulama-ulama yang di bidang tasawuf itu dia berbuka puasa, kemudian dia langsung puasa lagi sampai besoknya maghrib. Oh, itu justru dilarang Nabi, namanya puasa wisol, menyambung terus puasa. Jangan menyambung. Bisa pakai dalilnya itu bukan di bulan Ramadan, maksudnya bukan puasa Ramadan. Enggak. Semua amalia dalam Islam yang menjadi masternya amalia yang fardu yang wajib, maka yang sunnah itu begitu kaidah ulama. Semua yang sunnah itu ikut yang fardu, ikut ya yang wajib. Maka kalau ada orang-orang sufi puasa wisol, namanya wisol itu. Jadi dia buka waktu maghrib, sekalian dianggapnya itu sahur, terus dia puasa sunnah lagi seret. Nah, itu pun kena argumentasi mansuhnya cerita tentang puasa Ramadan. Karena yang menjadi standar untuk puasa sunnah apapun namanya adalah puasa yang wajib. Begitu. Kayak kita sholat sunnah ini, yang paling tinggi sholat sunnah kita juga qobliyah ba'diyah. Mekanisme kaifiyah tata caranya kan harus ikut yang fardu. Bukan berarti ada cara tersendiri sholat sunnah itu, kecuali ada dalil sholat sunnah yang mekanismenya beda. Contohnya gerhana, 2 kali ruku dalam 1 rakaat. Iya, itu memang ada argumentasi dalilnya. Tapi kalau tidak ditemukan argumentasi khususnya, pengkhususannya, maka merujuknya harus kepada keumuman yang fardu yang wajib. Begitu ceritanya Pak Haji. Jadi nggak bisa itu puasa dari mulai ya selesai dia buka maghrib, itulah buka dia iftar, itu juga sahur dia, terus puasa lagi malam sampai maghrib berikutnya. Itu udah dimansuh. Itulah dulu kejadiannya puasa wajib itu. Puasa wajib Ramadan awal-awal ya puasa itu. Nah, maka sudah batal lah itu. Tidak dilaksanakan yang model begitu. Dan tidak ada lagi dalil puasa sunnah tertentu namanya puasa sunnah muqayyadah ya, yang terikat namanya, tata caranya, harinya, tanggalnya, waktunya, yang kemudian ada yang khusus lagi. Nggak ada tata cara pengerjaannya, ikutnya semuanya yang fardu itulah.
Wallahu a'lam bishawab. Cukup itu aja ya. Nanti kita ramah tamah. Ada yang mau sholat sunnah isyraq silahkan. Demikian Bapak-bapak haji, Ibu haji sekalian. Ya, saya kembalikan kepada Al-Fadil Al-Ustadz Ma'ruf.